Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Mbak Nailinda selaku dosen pengampu dari mata kuliah Proses Manufaktur 2 yaitu Plastic Injection. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kami dari kelompok 4 dan juga kelompok 5. Untuk pertanyaan dari kelompok 4 terlebih dahulu, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua akan dijawab oleh teman saya, yaitu Fajar. Kepada Fajar, dipersilahkan. Untuk pertanyaan pertama dari Putri Sofia dari kelompok 4, yaitu di dalam penelitian metode Taguchi yang dipakai ada beberapa faktor yang memiliki pengaruh signifikan. Apa saja? Nah, dari jawaban yang sudah saya dapatkan dari jurnal yaitu yang pertama ada waktu siklus, yang kedua ada neto produk, dan yang ketiga ada cacat flash. Untuk pertanyaan dari Riko dari kelompok 4, pertanyaannya yaitu dari video presentasi banyak sekali membahas tentang ANOVA. Namun belum dijelaskan pengertian dari ANOVA. Apa sih pengertian dari ANOVA? Jawabannya yaitu ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statik yang mirip dengan tes, namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fajar yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga masih dari kelompok 4. Pertanyaan ketiga dan keempat itu akan dijawab oleh Bayu dan langsung lanjut ke pertanyaan dari kelompok 5 yaitu dari Begi juga akan dijawab oleh Bayu. Kepada Bayu dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dari saudara Muhammad Faujan Aroha. Pertanyaannya itu, bagaimana hubungan antara nilai nozzle temperatur dan waktu siklus dalam proses tersebut? Untuk jawabannya, semakin besar nilai dari nozzle temperatur, maka nilai dari waktu siklus akan semakin kecil. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Muhammad Padilla, dari kelompok 4. Untuk pertanyaannya, apa sih yang kalian ketahui tentang metode Taguchi dan apa tujuan atau manfaat dari penggunaan metode ini? Untuk jawabannya, metode Taguchi merupakan suatu metodologi baru dalam bidang teknik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses, namun dalam waktu yang bersamaan menekan biaya dan sumber daya seminimal mungkin. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari saudara Begi dari kelompok 5. Parameter apa saja yang harus dianalisis dalam penelitian ini? Untuk jawabannya itu yang pertama suhu leleh material, melt temperatur, yang kedua tekanan injeksi, injection pressure, yang ketiga waktu injeksi, injection pressure, yang keempat waktu pendinginan, cooling time, yang kelima kecepatan injeksi, injection speed, yang keenam tekanan tahan, holding pressure, yang ketujuh waktu tahan, holding time, yang kedelapan temperatur cetakan atau melt temperatur. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bayu yang telah menjawab pertanyaan dari ketiga pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 5 akan saya jawab. Akan dijawab oleh saya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Taufik Prayogi dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, bagaimana hubungan antara nilai tekanan yang diberikan dan kecepatan skru dalam menekan material plastik ke dalam cavity, serta dampaknya pada output waktu siklus yang dihasilkan? Nah, untuk jawabannya, yaitu semakin besar nilai tekanan yang diberikan, maka akan membuat skru semakin cepat dalam menekan material plastik ke dalam cavity sehingga berdampak pada output waktu siklus yang dihasilkan. Untuk pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan dari Rahes masih dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah mengapa penting untuk mengoptimalkan parameter injection molding dalam produksi tutup botol? Untuk jawabannya, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, di sini tuh untuk mengurangi cacat seperti cacat flash, sing mark, wear patch. Nah, itu tuh cacat-cacat yang sering terjadi pada proses injection molding.
Nah, dengan mengoptimalkan parameter tersebut, cacat-cacat itu dapat diminimalisir dan menghasilkan produk yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan juga untuk memastikan kepatuhan standar. Nah, yang kedua, ini adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi. Jadi, untuk mengurangi waktu siklus juga dengan optimasi parameter tersebut seperti suhu leleh, tekanan injeksi, dan waktu pendinginan dapat mengurangi waktu siklus produksi dan juga meningkatkan output pabrik secara keseluruhan. Terus juga otomatis kalau misalnya waktu siklusnya itu berkurang, nah produktivitasnya juga makin meningkat. Nah, dengan waktu siklus yang lebih pendek nih, lebih banyak produk yang dapat diproduksi dalam jumlah waktu yang sama, meningkatkan produktivitas tanpa harus menambah jumlah mesin atau tenaga kerja. Dengan begitu, efisiensi produk itu jadi lebih meningkat dari sebelumnya. Dan eee, untuk yang ketiga itu, mengapa pentingnya mengoptimalkan parameter, yaitu supaya mengurangi biaya produksi. Contohnya seperti mengurangi bahan baku yang terbuang, mengurangi biaya energi, dan juga meminimalkan biaya rework dan juga scrap. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelompok 4 dan juga kelompok 5 sudah kami jawab. Semoga, jawabannya memuaskan dan juga pertanyaan dari teman-teman kelompok 4 dan kelompok 5 terjawab. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan, jawaban yang masih kurang memuaskan. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Mbak Nelinda. Sekali lagi, saya mewakili teman-teman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.